I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Aurelia Tunis, biasa disapa dengan sapaan Elma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. This is my video presentation. Enjoy watching. Kita kasih JJ dulu ya guys. Oh, ada Sunira. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ekonomi berdasarkan diagram. Apa sih pengertian dari siklus ekonomi? Jadi siklus ekonomi adalah fluktuasi periodik dalam aktivitas suatu negara yang melibatkan naik turunnya produksi, pekerjaan, dan harga. Jadi dalam siklus ekonomi terdapat 4 fase, yaitu fase ekspansi, puncak, kontraksi, dan dasar. Jadi pada fase ekspansi ekonomi mengalami pertumbuhan, lalu pada puncak ekonomi mencapai titik tertinggi, lalu pada kontraksi ekonomi menurun, dan pada dasar ekonomi mencapai titik terendah sebelum mulai dengan ekspansi lagi. Siklus ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor permintaan, penawaran, kebijakan pemerintah, dan juga perubahan dalam ekonomi global. Yang berikutnya adalah anatomi siklus ekonomi. Siklus ekonomi digambarkan sebagai gelombang naik turunnya aktivitas ekonomi yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada gerakan menaik atau upturn atau expansion, yaitu suatu pemulihan ekonomi yang ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Gerakan menaik disebut ekspansi bila gerakan tersebut minimal terjadi secara berturut-turut selama 2 triwulan. Yang kedua ada titik puncak atau kulminasi atau biasa disebut dengan peak. Jadi ekspansi tidak selamanya terjadi. Suatu saat ia akan mencapai titik tertinggi dan titik ini disebut titik puncak. Yang ketiga ada gerakan menurun atau downturn atau recession, yaitu suatu gerakan menurunnya pengeluaran atau output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkadang gerakan ini disebut dengan resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan secara berturut-turut. Yang terakhir ada titik terendah atau nadir. Gerakan menurun yang tadi akan mencapai titik terendah yang biasa disebut dengan nadir. Setelah mencapai titik terendah, perekonomian akan pulih kembali dan dilihat dari adanya gerakan menaik. Yang berikutnya ada durasi dan faktor yang mempengaruhi. Di bawah ini para ahli telah menemukan beberapa variasi siklus ekonomi, yaitu terdiri dari yang pertama ada siklus jangka pendek atau kitchen cycle. Durasi siklus jangka pendek ini terjadi selama 40 bulan atau 3 sampai dengan 4 tahun. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923 dan faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek ini adalah faktor alamiah atau nature dan adat istiadat atau kebiasaan atau kostum. Pengaruh faktor alam contohnya pengaruh iklim dan cuaca yang terdapat di setiap negara. Pengaruh adat istiadat contohnya perubahan kegiatan produksi menjelang tahun baru atau menjelang hari raya keagamaan. Yang kedua ada siklus jangka menengah atau juggler cycle. Durasi siklus jangka menengah adalah berkisar 7 sampai dengan 11 tahun atau belasan tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Juggler pada tahun 1860. Siklus ini diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu siklus matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali dan juga siklus matahari ini akan mempengaruhi iklim dan cuaca di setiap negara sehingga mempengaruhi output nasional. Yang berikutnya ada siklus jangka panjang atau quadrative cycle. Durasi siklusnya berkisar antara 48 sampai dengan 60 tahun atau puluhan tahun. Pola siklus jangka panjang ditemukan oleh Nikolai D. Quadrative pada tahun 1925. Faktor yang mempengaruhi siklus jangka panjang adalah invention dan innovation, yaitu adanya ciptaan dan penemuan baru dalam kegiatan ekonomi, contohnya penemuan dan perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya bukan orang yang sempurna. Sampai jumpa di video berikutnya.